Ini bukanlah satu-satunya yang dapat dibanggakan dari sebuah tradisi peninggalan nenek moyang orang Nias. Rumah tradisional Nias Selatan. Tidak populer, yang jarang terlihat dalam buku-buku studi, serta yang hampir tidak terlihat di media-media, adalah kekayaan bangsa Indonesia yang terlupakan. Sama dengan wajah arsitektur tradisional Nusantara lainnya, unsur-unsur ini terdapat pada bangunan tradisional Nias Selatan. Pengerjaan yang dilakukan secara gotong royong, pemakaian material setempat, pondasi yang tidak melukai bumi sebagai analogi dari pondasi umpak dengan alas batu, serta penggunaan konstruksi knockdown juga ikat. Dari ibu kota kabupaten sekitar 40 menit perjalanan, di desa inilah Omo Hada yang tidak lagi banyak jumlahnya dapat ditemui, termasuk Omo Sebuah. Desa Bawo Mataluo. Di sini Omo Hada berdiri berderet berhadapan, membentuk ruang publik di tengahnya sebagai area untuk melakukan aktivitas publik. Seperti desa pada umumnya, di desa Bawo Mataluo terdapat bangunan balai desa dengan bentuk berbeda dari Omo yang ada. Balai desa terletak di tengah-tengah kampung, mudah terbaca karena tipe bangunan yang cukup berbeda. Omo Hada adalah sebutan bagi rumah-rumah masyarakat biasa. Sebuah rumah tradisional Indonesia yang hampir dilupakan oleh orang Indonesianya sendiri. Saat ini saya berada di desa Bawo Mataluo, Nias Selatan. Dan salah satu rumah tradisional yang masih dipertahankan di desa ini. Sebuah rumah yang mempunyai tiang-tiang penyokong vertikal dan diagonal. Dan tiang-tiang vertikal dan diagonal inilah yang membuat rumah pada tahun 2005 tetap kokoh berdiri ketika gempa hebat mengguncang Nias. Gempa Nias sebesar 5,2 skala Richter tahun 2005 bagaikan uji alam terhadap bangunan tradisional ini. Di saat bangunan-bangunan modern yang terbuat dari dinding batu rumah-rumah di desa Bawo Mataluo tetap tegak berdiri. Memang ada beberapa bagian yang rusak, lumrah, namun tidak menjadi hancur atau luluh lantak sampai tidak dapat lagi berfungsi sebagai tempat tinggal manusia. Inilah yang menjadi kunci bagaimana tiang-tiang penopang dapat bergerak mengikuti arah gelombang gempa, sehingga pada seluruh bangunan pun mengikuti arah gerak tersebut. Pak Hikayat sebagai narasumber mengatakan, analogi rumah sudah mereka gambarkan pada bangunan yang telah berumur ratusan tahun ini. Walaupun sudah begitu tua, tetapi masih kokoh berdiri dengan kayu-kayu solid sebagai material bangunan. Sekarang kan kalau tiang-tiang rumahnya kan sudah banyak yang dicopot-copot itu. Dicopot-copot, dibuat patung, dijual. Ini yang justru itu yang kita harapkan. Bagaimana supaya yang ada itu ya adalah di situ. Kalau ada yang ada mencem-mencem diperbaiki. Masyarakat desa ini menyebutnya kayu kafinis, dan adanya di kecamatan Pulau-Pulau Batu, sebuah gugusan pulau barat daya Pulau Nias. Dua buah rumah memiliki satu akses. Inilah uniknya Omo Hada. Kedua rumah dipisahkan oleh satu akses keluar masuk, dan di bagian sisi satunya berdempetan dengan tetangga, juga memiliki akses ke rumah tetangga. Ya aho,
Ruang dalam rumah adat ini tergolong sederhana, hanya terdapat dua pembagian sifat ruang, publik dan privat. Area publik adalah ruang keluarga sekaligus ruang tamu. Di bagian atap ini ada sebuah bukaan sebagai suatu sirkulasi untuk udara maupun pencahayaan alami. Mereka menyebutnya adalah lawa-lawa. Lebih masuk ke dalam rumah, ruangan ini bersifat private area. Walaupun hanya ada dua pembagian sifat area, namun pada ruang tamu atau ruang keluarga, terdapat hierarki bagi siapa saja yang duduk di sana. Dan dari area publik, yang berada di dalam rumah maupun di luar rumah, tetap dapat berkoneksi. Ini adalah sebuah ruang keluarga dan bagian ini merupakan jendela. Jendela ini berfungsi sebagai sarana untuk berinteraksi antara ruang dalam dan ruang luar. Yahoo! Halo! Di bagian bawah Omohada saat ini sudah mengalami perubahan fungsi karena kebutuhan. Awalnya, ruang-ruang tempat struktur penyangga ini berdiri merupakan ruang penyimpanan atau storage, tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan serta aktivitas masyarakat yang mengalami perubahan, pada beberapa rumah, ruang tersebut dijadikan sebagai tempat berniaga. Masyarakat Boa Mataluo mempunyai sebuah persiapan menarik akan kematian. Batu-batu masif yang rebah di depan masing-masing bangunan Omo adalah sebuah tugu peringatan yang mereka buat ketika mereka masih hidup sebagai pengingat bahwa suatu saat mereka akan meninggal. Sementara batu-batu masif vertikal menunjukkan status orang tersebut akan upacara-upacara adat yang telah mereka selenggarakan. Omo Sebua adalah bangunan yang berbeda dengan sekelilingnya. Secara hierarki ruang, bangunan ini mempunyai tempat sangat sentral dan strategis. Berbeda dengan rumah rakyat pada umumnya, ini adalah rumah raja. Dan ketika memasuki rumah ini, saya harus lewat kolong yang menandakan bahwa saya tunduk pada raja pada adat setempat. Bangunan ini dipenuhi oleh ornamen-ornamen, dan inilah ornamen khas Nia Selatan, Lasara. Gambaran hierarki terlihat pula pada perbedaan antara laji-laji atau penjepit bubung atap Omohada dan Omo Sebua. Di dalam Omo Sebua, singgasana raja berhadapan dengan singgasana permaisuri, dan di depan singgasana terdapat rahang-rahang hewan hasil buruan sebagai cerita kesuksesan menangkap hewan-hewan tersebut. Sepertinya masyarakat Boa Mataluo adalah masyarakat yang berpikir efektif dalam hal akses. Pada ruang dalam Omo Sebua ini, dapur dapat diakses melalui dua ruangan. Saya berada di area dapur. Tempat memasak ini mempunyai dua akses, dari dapurnya sendiri dan dari ruang tamu. Jadi ketika ada pesta berlangsung, akses makanan dan minuman tidak melalui pintu, langsung melalui partisi di belakang saya. Ini partisi yang saya maksud.
Sadar teknologi bukan hanya mereka implementasikan dalam struktur-struktur penopang bangunan, tetapi juga pada detail interior bangunan. Ini adalah sebuah bukaan jendela. Sistem engsel yang mereka gunakan adalah engsel pivot. Jadi, sejak ratusan tahun yang lalu mereka sudah mengenal teknologi pivot. Dari kurang lebih 136 omohada yang ada, hanya tinggal beberapa bangunan saja yang betul-betul masih mempertahankan keasliannya sampai dengan pada bagian atapnya. Sebagian lagi sudah mengalami perubahan. Wajar saja karena sulitnya bahan baku yang ada dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan keaslian bangunan rumah-rumah ini. Sementara masyarakat Boa Mataluo bukanlah masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk mengeluarkan biaya maintenance rumah-rumah mereka. Konsentrasi persoalan heritage di Nias Selatan ini nampaknya tidak hanya pada bangunan Omo saja, tetapi juga pada peninggalan budaya mereka yang lain. Sejak diberlakukannya larangan kapal pesiar luar negeri untuk singgah di Nias, mereka kehilangan pasar wisatawan mancanegara yang sering membeli hasil kerajinan tradisional mereka. Sehingga pada akhirnya, para pengrajin seolah-olah mati. Apa yang saya harapkan sama pemerintah? Tidak ada masa depan bagi para pengrajin, karena melalui keterampilan dan karya yang mereka hasilkan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Memang saya idam-idamkan sama anak-anak itu supaya belajar, tapi kadang-kadang malas. Itu yang seperti saya bilang tadi. Karena nggak semangat lah, karena kalau dibuat tidak jadi duit. Tapi makanya malas. Tapi lain profesi orang kan, seperti saya teruskan kerja, nggak apa-apa. Sebagian kecil budaya-budaya tidak populer di negeri Indonesia, tetapi begitu dalam makna serta tujuan dari setiap karya yang dihasilkan. Akan berlalu begitu sajakah, atau akan menjadi lebih diperhatikan, dihargai, sekaligus dilestarikan oleh kita? Ini kalau saya hitung-hitung dulu rumah adat tradisional khususnya di Desa Boa Mataluo ini di umur tahun-tahun 70-an masih 150-an biji. Tapi kalau sekarang hitung terakhir tinggal 134. Berarti saya yakin kalau tidak ada kesinambungan untuk membangun rumah adat tradisi, jelas akan punah pelan-pelan itu.